البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala. Dan mazilna fi safhah rabi'ah wal ishrin. Kita masih di muka surat 24. As-sahabatu radhiyallahu anhum amanatun li hadhil ummah. Para sahabat adalah sebagai pengaman untuk umat ini. Al-hadisul hadi wa salasun an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujumu amanatun lis-sama." Bintang-bintang itu adalah pengaman untuk langit. Wala syakka anna hadzal hadis qita'atun min hadis ma huwa atwalu min. Tidak ada keraguan bahwasanya hadis ini yang di hadapan kita ini adalah penggalan atau potongan dari hadis yang lebih panjang. Ma yata'allaqu bi qissati sholatil maghrib. Terkait dengan masalah salat maghrib itu ya. Ma'ruf hadisnya. Sholaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Tsumma jalasna faqulna lau najlisu hatta nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya. Kata Abi Musa al-Ash'ari, kami pernah sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, sholat maghrib. Kemudian kami duduk dan kami mengatakan sebaiknya kita duduk di sini sehingga kita sholat isya bersama Nabi. Fakharaja alaina faqala ma ziltum hahuna. Kemudian Nabi keluar menemui kami. Selanjutnya beliau bertanya, kalian masih di sini? Faqulna ya Rasulullah shallaina ma'akal maghrib faqulna lau najlisu hatta nusalli ma'akal isya. Maka kami menjawab, wahai Rasulullah, kami telah sholat bersama Anda maghrib. Kemudian kami berkata, sebaiknya kita duduk di sini sehingga kita menyelesaikan sholat isya bersama Anda. Faqala Rasulullah SAW ahsantum au asabtum. Lalu Nabi mengatakan, kalian tepat, kalian bagus atau tepat. Summa rafa'a ra'sahu ila sama, fakana katsiran ma yarfa'u ra'sahu ila sama. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya ke langit dan beliau memang sering mengangkat kepalanya ke langit, yaitu melihat ke atas. Faqal an-nujumu amanatun lis-sama ila hadal hadis. Nabi mengatakan bintang-bintang itu adalah pengaman untuk langit. Bimakna an-nujum amanatun lis-sama min istiraqis sam'i minasyayatin. Ini makna, salah satu maknanya, yaitu bintang-bintang itu sebagai pengaman untuk langit. Jangan sampai para pencuri berita, pencuri pendengaran dari kalangan syaitan itu datang ke situ untuk mengacaukan masalah wahyu. Baik. Wa kadzalika baqa'un nujum fis sama alamatun li amni sama'i min wuqu'i al-qiyamah fi dzalikal waqt. Demikian pula kekalnya bintang-bintang itu di langit itu sebagai alamat selamatnya langit dari peristiwa hari kiamat pada hari itu. Madamatin nujumu baqiyah fasa'ah fal qiyamah lam takum fi dzalikal waqt. Yaitu selama bintang-bintang itu masih ada di langit, maka hari kiamat belum akan terjadi. Ini tanda keamanan. Baik. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza dhahabatin nujum atas sama amatu'at. Kemudian apabila bintang-bintang itu telah pergi, maka langit akan didatangi apa yang dijanjikan kepadanya. As-soal indal aulad. Fa'idan nujumun kadarat. Mada hasal idza dhahabatin nujum. Yaitu tentang firman Allah Ta'ala,
apabila bintang-bintang itu telah berjatuhan, apabila bintang telah sirna, apa yang akan terjadi? Ini anak-anak boleh menjawab insya Allah. Siapa yang menunjukkan jari? Intinya kalau bintang sudah hilang, apa yang terjadi? Anak-anak tahu kok. Baru disebut-sebut ya. Apa? Iya, datangnya hari kiamat, betul. Baik. Laisa kama dzakarahu ba'du al-aqlaniyin atau ba'iyin. Sayahsul alamun jadid. Tidak seperti yang dikatakan oleh para aklaniyun dari orang-orang naturalis mengatakan kalau alam pertama sudah hancur akan terbentuk alam yang baru lagi, dimulai siklus dari awal lagi, mulai dari Big Bang lagi. Tidak seperti itu. Tapi kalau alam amal sudah selesai, maka akan digantikan dengan apa? Alamul jaza. Alam untuk pembalasan, yaitu hari kiamat. Bukan sekedar siklus setiap 36.000 tahun sekali, atau seperti yang dihayalkan oleh orang-orang itu. Kiamat-kiamat sudah. Masuk kepada pembalasan, hari pembalasan. Wa ana amanatun li ashabi. Dan aku adalah pengaman untuk para sahabatku. Min kasratil khilafati wal fitan. Madaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maujudan. Aku adalah pengaman untuk para sahabatku, yaitu mereka aman dari banyaknya persengketaan dan banyaknya kekacauan selama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih ada. Baik. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Kemudian apabila para sahabatku telah pergi, maka akan datang belum. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Apabila aku telah pergi, maka para sahabatku akan didatangi apa yang dijanjikan kepada mereka. Kasratul fitan. Li kafarati khotoyahum. Yaitu banyaknya kekacauan-kekacauan yang mana diantara hikmahnya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Waqad asyrafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ala utmin min atamil Madinah. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah naik ke salah satu dari benteng-benteng Madinah, dinding benteng Madinah. Faqala lahum ra'aitum ma ara. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian melihat apa yang saya lihat? Qalu la ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan tidak, wahai Rasulullah. Qalu fa inni aral fitana taba'u khilala buyutikum mawaqi al-qatar. Nabi mengatakan sesungguhnya saya melihat fitnah-fitnah yang akan masuk ke sela-sela rumah kalian bagaikan jatuhnya butiran hujan. Al-hadis akhrajahu Muslim an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ya, ini hadis Muslim. Diriwayatkan Muslim dari Usamah bin Zaid. Wa qad dzakara Nawawi rahimahullah hada yadullu ala kasratil fitan. Ai ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan ini menunjukkan banyaknya fitnah, ujian, cabaran, kekacauan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin la syakka annal fitan fi ahdina wa fi akhir hadhil ummah akbar wa adat min ma hasala fi zamani as-sahabah radhiyallahu anhum. Namun tentu saja tiada keraguan bahwasanya fitnah-fitnah yang ada di zaman kita, di generasi-generasi terakhir, itu lebih besar dan lebih mendetail daripada fitnah yang ada di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Bersabarlah kalian karena sesungguhnya tidak datang suatu masa kecuali yang setelahnya itu lebih buruk daripada masa tersebut sehingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Baik.
Wa ashabi amanatun li ummati. Dan para sahabatku adalah sebagai pengaman untuk umatku. As-sahabah radhiyallahu anhum amanatun lil ummatil Muhammadiyah min suratil aqaidi wal manhaj wasiratil mustaqim. Maksudnya adalah bahwasanya para sahabat itu pengaman untuk umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam dari para pencuri akidah, pencuri manhaj yang akan memesongkan umat dari jalan yang lurus. Wa baqa'us sahabah alamatun li salamatil ummah jumlatan minaz zayghi wal bidah. Keberadaan para sahabat, masih kekalnya para sahabat, yaitu kalau sahabat masih hidup, maka ini akan menjadi tanda selamatnya umat ini dari bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan, pemesongan-pemesongan. Waqad qala Rasulullah SAW, inna hadil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa satusibu akhiraha fitanun wa umurun tungkirunaha. Wal hadis akhrajahu Muslim an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Yang mana Rasulullah mengatakan sesungguhnya umat ini keselamatannya dijadikan pada generasi pertamanya. Dan generasi yang terakhir akan tertimpa fitnah-fitnah dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Hada yadullu ala ahamiyati at-tamassuk bi tariqati sahabah radhiyallahu anhum. Ini menunjukkan tentang pentingnya kita berpegang teguh dengan jalan beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Thayyib, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi hadis ya Pak Abdullah bin Amr inda Muslim itu ya. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Maka apabila para sahabatku telah pergi, umatku akan didatangi perkara yang telah dijanjikan kepada mereka. Fitanun ka ghishyanil bahar, yaitu fitnah-fitnah bagaikan gelombang lautan yang melingkupi mereka. Thayyib, qala hafidhahullahu ta'ala, fadilatun li Abi Bakrin wa Abdurrahman bin Auf shalla khalfahum. Al-asar mada khalfahuma walakin labas ala madhabil jumhur anna aqala al-jama' mada isnan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan untuk Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di belakang mereka. Hum di sini jamak, lebih bagusnya apa? Yaitu huma, mereka berdua, karena dua orang saja kan. Tetapi tak mengapa, karena pendapat jumhur telah mengatakan aqallul jama' isnan. Jama' itu minimalnya adalah dua. Memang bukan pembahasan nahwu sih ya. Baik. Al-haditsu tsani wa salasun an Amr bin Wahab As-Saqafi. Dari Amr bin Wahab As-Saqafi wa huwa basriyun siqatun qalilul hadis. Ini dari kalangan tabi'in. Baik. Tabi'in Basrah, siqah. Baik. Hadisnya sedikit. Sedikit tak mengapa, yang penting sudah berusaha menghafal dan dijaga baik-baik hadisnya itu. Wa huwa Syekh Muhammad bin Sirin. Beliau ini guru dari Muhammad bin Sirin, murid dari sahabat nantinya. Qal kunna ma'al Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Kami pernah menyertai Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Fasu'il, kemudian Mughirah bin Syu'bah ditanya, hal amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahadun min hadhil ummah ghaira Abi Bakrin radhiyallahu an. Apakah ada satu orang pun dari umat ini selain Abu Bakar radhiyallahu an yang mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi pernah jadi makmum dia. Baik, qabla an wasil aswal indal aulad. Abu Bakar masmuh. Siapa tunjuk jari anak-anak? Oh iya. Siapa? Iya, Abdullah bin Utsman. Baik. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr. Baik.
Dari Bani Taimillah. Thayyib, Al-Qurashi. Masih untuk anak-anak, apa julukan dari Abu Bakar? Anak-anak, dijuluki apa Abu Bakar itu ya? Betul, Amirul Mukminin. Eh, tambah lagi, siapa menambahkan lagi? Betul, itu sudah betul. Apalagi julukan untuk Abu Bakar? Julukannya apa? Al-Faruq kah, Dzunurain kah? Anak-anak tahu kok. Kah dibantu lagi? Dibantu lagi. Eh, ya, ya As-Siddiq. Ada lagi tak ya? Ada lagi satu lagi, Khalifatu Rasulillah. Sebagaimana kata para ulama banyak sekali dipanggil sebagai Khalifatu Rasulillah. Yang lain-lain rata-rata dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Tapi tak mengapa bahwasanya Abu Bakar juga kenyataannya adalah Amirul Mukminin. Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Faqala na'am. Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan iya. Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan jauh, fi ghazwati Tabuk. Maksudnya adalah dalam perang Tabuk. Peristiwa ini adalah peristiwa perang Tabuk. Thayyib. As-su'al inda aula, ghazwatu Tabuk fi sanah kam? Perang Tabuk itu tahun berapa? 45 ke 42? Ke 2022? Wah, makin jauh aja, Ustaz. Anak-anak, perang Tabuk tahun berapa ya? 9. Sikit lagi. Tambah sikit lagi. Aduh, itu malah tambah makin kurang. Kita minta tambah, bukan minta kurang. Ya, 10, betul. 10. Ini akhir peperangan yang diikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat yang paling terkenal, yaitu apa? Ini tahun ke-10 perang Tabuk. Sampai mana kita? Falam maka naminas sahar. Tatkala masuk di waktu sahur, sahar ini adalah yaitu apa? Hadun bainal laili wan nahar, yaitu sempadan antara malam dan siang. Mendekati waktu fajar. Dikatakan sahar karena batasannya itu tidak seberapa jelas, sahar. Sebagian mengatakan itu adalah yaitu percampuran antara kurang tepat kalau dikatakan percampuran. Kalau percampuran gholas, percampuran antara malam dengan cahaya siang. Tapi ini sebelum itu, memang batas terakhir, tapi masih malam tentunya, belum masuk waktu subuh. Daraba unuqa rahilati. Beliau memukul leher kendaraan saya, bukan maksudnya memenggal, tapi sekedar menepuk. Fadhanantu anna lahu hajah. Maka saya menyangka Nabi memiliki keperluan. Hada min babil amal bil qara'in. Ini masuk dalam bab beramal dengan qarinah. Takkan Nabi pukul kendaraan sekedar main-main. Nabi bukan main-main. Pasti ada suatu keperluan. Nah ini beramal bil qara'in. Mengamalkan beramal dengan tanda-tanda yang ada. Fa'adatu ma'ah. Maka saya pun menepi bersama beliau. Adatu yaitu an jadati torid. Yaitu saya bersama Nabi memesong, menyimpang dari jalan yang besar karena ada keperluan ingin menyendiri. Fantolaqna hatta barosna anin nas. Maka kami pun berangkat sehingga kami menjauh dari orang-orang. Asal dari baroza ini menampakkan diri, tapi barozaan yaitu melakukan buros. Ingin apa? Buang hajat. Anin nas, menjauh. Mubta'ida ini anin nas, menjauh dari orang-orang. Fanazala an rahilatih. Kemudian beliau turun dari kendaraannya. Ini menunjukkan apa? Susahnya kehidupan di masa itu. Kalau sekarang senang kita, misalkan balik dari kota besar, balik kampung, ada or atau mungkin paling tak lah tempat-tempat yang sudah dipersiapkan oleh government, oleh pemerintah, oleh kerajaan, atau singgah di hotel atau apa. Di masa itu belum ada kan hotel Tika, hotel Oyo, tak ada itu. Apalagi hotel Hilton. Hilton belum lahir pula.
Thayyib. Summan tolak. Kemudian Rasulullah pergi. Fataghayyaba anni. Kemudian beliau menghilang dari pandangan mata saya. Kama dzikra fi ba'di riwayat fi sawadil lail, di gelapnya malam. Hatta ma'arah, sehingga saya tidak melihat beliau. Fama kasatawila. Kemudian beliau berdiam lama, mungkin karena ya hajatnya agak lama, perlu waktu yang lama. Summaja. Kemudian beliau pun datang. Faqal hajataka ya Mughirah. Nabi bertanya, apa keperluanmu wahai Mughirah? Hadza min babi syukrin nikmah wa min babi mukafaatil hasanah bil hasanah. Ini masuk dalam bab mensyukuri nikmat. Kama jaa min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu indal Imam Tirmidzi bi sanadin sahih anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia. Annal Mughirah qad rafaqan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di sini Mughirah menyertai Nabi, menemani Nabi untuk apa? Berjaga-jaga atau memenuhi keperluan wudu sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim itu. Maka Nabi ingin membalas kebaikannya dengan kebaikan. Kama jaa min hadis Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Wal hadis sahih akhrajahu al-Imam Abu Dawud. Hadis siapa tadi? Abdullah bin Umar. Nabi mengatakan barang siapa berbuat baik kepada kalian maka balaslah dia. Sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi di sini Rasulullah menawarkan, apa keperluanmu gantian? Qultu mali hajah. Maka saya menjawab, saya tidak punya keperluan apa-apa wahai Rasulullah. Faqal hal ma'aka ma. Nabi bertanya, apakah engkau disertai oleh air? Bahwa air tidak. Faqultu na'am. Saya menjawab ya. Faqumtu ila kirbah. Maka saya bangkit menuju ke kirbah. Semacam apa? Kantong yang berisi air. Au ila satihah. Ini sebagian rawinya ragu. Waktu itu istilahnya kirbah atau satihah. Intinya sama, yaitu semacam kantung air. Mu'allaqatin fi akhiratir rahal. Yang tergantung di bagian belakang pelana. Pelana unta barangkali. Atau pelana kuda. Tergantung kendaraan Mughirah apa waktu itu. Fa'ataituhu bima. Maka saya mendatangi beliau dengan air. Fasobabtu alaih. Kemudian saya pun mencurahkan, mengucurkan air kepada Nabi. Faghasala yadaih. Fa'ahsana ghaslahuma. Beliau mencuci kedua tangannya. Maka beliau memperbagus pencuciannya itu. Yaitu berwuduk dengan bagus. Wa hadza min babi al-muhafadzah ala thaharah wa hiya mustahabbah. Ini masuk dalam bab menjaga kesucian dan ini mustahab, menjaga kesucian. Baik. Wal hadis aidan akhraj ja'a min hadis Ali bin Abi Thalib anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kullama qada hajatahu tawadda. Bahwasanya Nabi setiap kali selesai dari hajatnya beliau akan berwudu. Baik, kalau tidak ada wudu maka apa? Tidak ada air wudu, beliau tayamum sebagaimana dalam hadis siapa itu? Muhajir bin Qunfud. Ya, kalau tak salah hadis Muhajir bin Qunfud tentang apa beliau tayamum. Qal wa asyukku aqala dallakahu ma biturabin amla. Saya ragu apakah Mughirah mengatakan Nabi menggosok kedua kakinya dengan tanah atau tidak. Summa ghassala menggosok kedua tangannya dengan tanah ataukah tidak. Summa ghassala wajhah. Selanjutnya beliau mencuci wajahnya. Summa dhahaba yahsiru an yadayh. Kemudian mulailah beliau menyingkap kedua tangannya. Yaitu apa? Berarti menarik lengan baju ke atas untuk berwudu, untuk apa? Mencuci tangan. As'al indal aulad inda ghuslil yadain ila ain. Yaitu setelah kita mencuci wajah, kita mencuci tangan sampai mana? Sampai ketek kah? Sampai pergelangan, ya?
Iya, sampai ke siku, ilal mirfaqain. Sampai ke siku, dan siku tentunya masuk juga. Ma'al mirfaqain, beserta dengan mencuci siku. Nah, inilah yang ingin dilakukan oleh Nabi. Wa alaihi jubbatun syamiyatun dayyiqatul kummain. Beliau waktu itu memakai jubah dari Syam, yang mana mulut lengannya itu sempit sehingga susah untuk ditarik sampai ke siku. Fadaqat, maka sempit dia, tak mampu untuk melakukan apa yang beliau inginkan. Fa akhraja yadaihi min tahtiha ikhraja, maka beliau benar-benar mengeluarkan tangannya itu dari bawah jubahnya. Ini yang di Yaman biasa, terutama musim sejuk kita pakai jaket. Jaket sedap, tapi waktu wudhu susah, terpaksa jaketnya yang kita lepas memang. Jaket yang tebal. Fa ghassala wajhahu wa yadayhi, beliau mencuci wajahnya dan kedua tangannya. Qal fa yaji'u fil hadis ghaslul wajh marratain. Kata sebagian rawinya, datang di dalam hadis ini pencucian wajah disebutkan 2 kali. Qala adri ahakadza kana amla. Saya tak tahu apakah memang kenyataannya seperti itu atau tidak. Amal fil Bukhari wa Muslim biduni tikrar. Adapun kalau dalam Bukhari Muslim, karena asal hadisnya ini riwayat Bukhari Muslim, dari riwayat siapa itu? Muhammad bin Sirin dari Amr bin Wahab dari Mughirah bin Syu'bah. Itu tanpa ada pengulangan seperti ini. Summa masaha binasiyatih. Kemudian beliau mengusap ubun-ubunnya. Wa masaha alal imamah. Dan beliau mengusap imamah beliau, mengusap surban. Walaupun dalam suasana perang, beliau tetap memakai apa? Sunnah. Yaitu sunnah Arab, bukan sunnah orang-orang kufar. Wa masaha alal khufain. Beliau mengusap kedua khufnya, yaitu kasut yang menutup buku lali, menutup mata kaki, ya, dipanggil dengan khuf. Wa raqibna fa'adrakna nas, dan kami naik kendaraan lagi. Kemudian kami mengejar, menyusuli orang-orang. Wa qad uqimatis shalah, dalam keadaan sholat telah diiqamatkan. Baik. Fataqaddamahum Abdurrahman bin Auf, maka yang maju mengimami mereka adalah Abdurrahman bin Auf. Fa fihi dalil ala jawazi ja'lil imamain fi jama'atin wahidah au masjidin wahid. Ini salah satu dalil yang memang disebutkan para fuqaha, boleh dalam suatu jamaah atau dalam satu masjid ada 2 imam, imam 1, imam 2, atau apa namanya, naib mungkin ya, naibnya imam. Kalau yang satu berhalangan, yang lain sudah siap untuk menggantikan. Ini boleh. Wa qad shalla bihim rak'atan, dalam keadaan Abdurrahman bin Auf sudah mengimami mereka sholat 1 rakaat, sholat subuh. Wahum fisaniyah, dalam keadaan mereka ada di rakaat kedua. Fadhahabtu udhinuh, kemudian mulailah saya, dohirnya zahabtu yaitu ja'al tuh mulai, atau ada kemungkinan yaitu sesuai dengan babnya, zahaba pergi, saya pergi ke depan untuk saya beritahu dia, udhinuh, yaitu saya ingin memberitahukan pada dia tentang ketibaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanahani, maka Nabi mencegah saya. Hadza yadullu ala iqrarihi bi imamati Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan Nabi mengakui keimamahan, kepemimpinan Abdurrahman bin Auf. Fa shallaina rak'atal lati adrakna, maka kami pun salat pada rakaat yang kami dapatkan, rakaat kedua. Wa qadaina rak'atal lati subiqna, dan kami kemudian mengqadha rakaat yang kami didahului. Ya, ini sebagai masbuk. Rawahu Ahmad wa sahahu Albani. Sahih hadis Imam Ahmad. Ilahuna wallahu a'lam.